Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan dirahmatinya. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore ini menjelang maghrib, saya akan membawakan materi tentang tauhid yang merupakan kelanjutan dari materi tauhid yang kedua yang terpotong. Baiklah, kita mulai, sahabat-sahabat sekalian. Di video yang telah lalu telah disampaikan bahwa ada 4 cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan mempergunakan akal fikiran, dengan memperhatikan segala hal yang dapat kita lihat dan kita dengar dari keberadaan diri kita dan keberadaan alam semesta. Adanya alam semesta itu pasti ada yang menciptakannya. Itulah hasil dari upaya akal fikiran manusia untuk mengenal Tuhannya. Jadi menurut akal fikiran, Tuhan itu adalah yang menciptakan manusia dan alam semesta. Karena keberadaan manusia dan alam semesta itu sendiri, pasti ada yang menciptakannya, dan yang menciptakannya itu dikenal sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, untuk mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendalam lagi, kita mesti mengetahui tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita pelajari dari Al-Quran atau dari hadis atau dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Islam atau oleh agama. Dan ketiganya, untuk mengenal Allah, kita pun bisa dengan cara mengenali diri kita sendiri, bahwa keberadaan kita pastilah ada yang menciptakannya, bukan kita yang mengadakannya. Dan yang menciptakan kita itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kewajiban kepada kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian cara keempat untuk mengenal Allah dengan tingkatan yang lebih tinggi adalah dengan cara melakukan ibadah. Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ibadah di sepanjang kehidupannya, maka dia akan lebih mengenal Allah, lebih dari yang dapat dicapai oleh akal fikiran dan dapat dicapai oleh perasaan. Karena pengalaman ibadah mendekatkan seorang hamba kepada Allah, dan di saat seorang hamba mendekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan cahaya terhadap dirinya. Inilah bagian keempat yang akan kita ulas secara lebih mendalam. Sahabat-sahabat sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjadi seorang hamba yang bertakwa, dengan seorang hamba yang senantiasa meningkatkan keimanan dan meningkatkan amal ibadah serta amal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan
banyak sekali pintu hikmah, akan membukakan banyak pintu hikmah dan pengetahuan yang menyebabkan seorang hamba akan lebih memahami arti keberadaan dirinya di muka bumi dan lebih memahami akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia akan semakin menghamba kepada Allah, akan semakin kuat dalam peribadatan-peribadatannya, akan semakin dia berupaya untuk mendekat kepada Allah. Dan itu semua diiringi oleh berbagai konsekuensi yang tiap-tiap konsekuensi itu pada akhirnya akan mengarahkan seorang hamba lebih bersih hatinya, lebih banyak amal kebaikannya, lebih khusyuk dan lebih ikhlas dalam peribadatan-peribadatannya, lebih tinggi lagi akhlak kemuliaannya, dan hidup senantiasa diliputi oleh sifat-sifat yang baik. Semakin dia ibadahnya makin bagus, akhlaknya makin mulia, perkataannya makin tertata sedemikian rupa sehingga mengandung banyak hikmah, maka semakin deras cahaya yang Allah berikan ke diri orang tersebut. Seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa melihat bahwa di setiap segmen daripada alam semesta, baik di langit, di angkasa raya, ataupun di atas muka bumi, bahkan di dalam tubuhnya sendiri, pergerakan darah dan pergerakan apa saja yang menyebabkan manusia bisa hidup, dia akan menemukan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala di setiap hal-hal tadi, sehingga dengan semakin bertambahnya pengetahuan dia tentang keagungan dan kemuliaan serta kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala akan membuat seorang hamba tersebut semakin menghamba, semakin merendahkan diri, semakin kuat sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba yang senantiasa taat dalam melaksanakan ibadah, ketika dia melihat apa saja yang ada di hadapan matanya, maka dia melihat akan adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Semakin dia menemukan tanda-tanda kebesaran Allah, maka semakin dalamlah sujudnya kepada Allah, semakin besarlah rasa pengagungannya kepada Allah, dan tentu saja semakin besar rasa takutnya kepada Allah dan rasa cinta kepadanya. Kemudian seorang hamba, karena ketekunan dia di dalam peribadatannya tersebut, maka Allah akan memberikan satu anugerah, kemampuan berpikir, mengolah apa yang dialaminya, ketinggian perasaannya dalam menatapi setiap peristiwa yang dialaminya, dan dia akan sampai kepada bahwa apapun yang dialami oleh kehidupan manusia, baik itu pahit ataupun manis, pada dasarnya selalu ada di dalamnya nilai-nilai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat ada orang yang buta sekalipun, di situ ada kasih sayang Allah. Ketika seseorang ditimpa bencana, tetap kasih sayang Allah itu ada di sana. Kalaupun misalnya orang-orang kafir yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka musnah dari permukaan bumi ini, Allah tetap memancarkan kasih sayang bagi umat manusia. Bahwa peristiwa tersebut maksud Allah menghancurkan bangsa-bangsa yang durhaka kepadanya, tiada lain adalah agar manusia yang lainnya mendapatkan kasih sayang dari Allah dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang disebab mereka dihancurkan. Dan juga bermaksud Allah menyelamatkan umat manusia
diselamatkan dari berbagai hal yang menyebabkan kehancuran. Jadi seorang ahli ibadah, dia akan senantiasa besarnya nikmat dari Allah, akan melihat banyaknya kasih sayang yang Allah curahkan kepada makhluknya, bukan hanya kepada manusia. Allah curahkan kasih sayang itu kepada hewan, kepada segenap apa yang ada di muka bumi. Dan totalitas dari kasih sayang yang Allah berikan untuk apapun yang ada di muka bumi dan langit, itu adalah untuk kebaikan hidup manusia. Maka semakin dia menyadari hal itu, seorang hamba semakin menyadari hal itu, maka dia pun akan semakin dalam rasa syukurnya kepada Allah. Dia akan semakin berharap akan kasih sayang dari Allah, dan akan semakin malu di hadapan Allah apabila dia menjadi hamba yang bermaksiat. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hamba-hamba Allah juga akan mengenal Allah terkait dengan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maliki Yaumiddin. Dia adalah penguasa nanti di hari pembalasan, penguasa di padang mahsyar. Orang-orang mukmin, orang-orang Islam memiliki suatu keyakinan. Setelah dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang menciptakan dirinya, zat yang harus disembahnya, dan kemudian seiring dengan bahwa Allah itu adalah zat yang harus disembahnya, dan ditempuhlah suatu jalan untuk menyembahnya melalui agama yang diturunkan kepadanya, maka dari agama itulah dia beroleh informasi, beroleh penjelasan-penjelasan bahwa hidup manusia setelah dia meninggal atau setelah bumi ini hancur, nanti Allah akan membangkitkan seluruh manusia di satu alam yang bernama Yaumul Qiyamah. Nah, di Yaumul Qiyamah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kembali seluruh umat manusia, dan itulah Allah sebagai penguasanya. Nah, ketika seorang hamba semakin sadar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia adalah sebagai penguasa nanti di Yaumul Qiyamah, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah, semakin menjauh dari perkara yang dapat merusak kehidupan dan keimanan serta peribadatannya, dan dia akan semakin bertawakal dan semakin memohon kepada Allah agar dijaganya keimanan yang ada dalam dirinya, dijaganya peribadatan-peribadatan, agar dia menjadi hamba yang senantiasa beribadah sampai ujung kehidupan. Kenapa? Karena seorang hamba, dia telah mengetahui tidak ada modal yang dapat dibawa sebagai perbekalan untuk nanti di Yaumul Qiyamah saat dia dibangkitkan oleh Allah, dihadapkan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatan selama hidupnya di dunia, terkecuali kalau hamba itu memiliki kesucian hati, memiliki keimanan, memiliki amal ibadah, dan memiliki berbagai amal soleh yang lainnya. Jadi, ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maliki Yaumiddin, maka dia akan semakin erat hubungannya dengan Allah, semakin mendekat dia kepada Allah, semakin banyak zikirnya, semakin banyak taubatnya, semakin rindu untuk bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu atau berjumpa dengan Allah itu bukan kematian. Orang yang mati belum tentu bertemu dengan Allah. Berjumpa dengan Allah itu, sholat itulah berjumpa dengan Allah, sedekah itulah berjumpa dengan Allah, zikir itulah berjumpa dengan Allah. Semakin seseorang mengetahui tentang kedudukan Allah sebagai Maliki Yaumiddin, maka dia akan semakin tekun dalam peribadatannya. Sahabat-sahabat sekalian,
Selanjutnya, seorang hamba di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan senantiasa bersungguh-sungguh dalam setiap peribadatan. Dia akan memperkokoh janjinya itu, akan memperkokoh kebiasaannya dalam peribadatan. Dan di samping itu, dia menyadari bahwa peribadatan yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah tidak lepas dari berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, baik karena kurang ilmu ataupun kurang sempurna dalam proses yang harus dilakukannya, misalnya dalam sholat, dalam zakat, dalam melaksanakan saum, dan lain sebagainya, maka dia akan senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu memohon kepada Allah agar memberikan bimbingannya. Semakin seseorang mengenal bahwa Allah adalah zat yang harus diibadahi, sedangkan peribadatan yang dilakukan seorang hamba tidak akan pernah lepas dari yang namanya kekurangan, maka dia akan semakin memohon kepada Allah. Semakin kuat doa-doanya, semakin banyak takarubnya kepada Allah, semakin banyak dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan darinya agar dia dikuatkan peribadatannya, agar semakin ditingkatkan kualitas peribadatannya itu. Karena tidak ada perkara yang dapat mendekatkan kedudukan seorang hamba dengan Tuhannya kecuali peribadatan itu sendiri. Andai kata rusak peribadatan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sekalipun dia memiliki harta yang banyak atau jabatan yang tinggi, semua itu tidak akan menjadi sebuah jaminan, tidak akan menjadi sebuah hal yang diterima oleh Allah untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan berkah dari sisinya serta keselamatan nanti di akhirat kelak. Kemudian seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, dia akan mengenal bahwa Allah lah yang berwenang memberikan atau menghindarkan seseorang atau mencabut dari seseorang hidayah. Allah lah yang memiliki kekuasaan mutlak memberikan hidayah kepada seseorang atau menjauhkan seseorang dari hidayah atau mencabut hidayah dari seseorang. Dan hidayah itu adalah merupakan tali penghubung antara diri seseorang dengan peribadatan. Antara seseorang dengan peribadatan tidak akan pernah terjadi penyatuan, artinya seseorang tidak akan pernah menjadi seorang hamba atau menjadi seorang ahli ibadah kalau di dalam dirinya tidak ada hidayah dari Allah. Allah lah yang memberikan hidayah terhadap seorang hamba sehingga hamba tersebut menjadi ahli ibadah. Oleh karena itu, semakin seseorang mengenal tentang kekuasaan dan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan seorang hamba, bahwa dialah yang akan memberikan hidayah terhadap seorang hamba sehingga hamba tersebut menjadi abdi Allah yang tekun beribadah, maka seseorang tersebut akan semakin kuat permohonannya kepada Allah agar hidayah yang selama ini tertanam dalam dirinya jangan sampai dicabut kembali, jangan sampai hilang dari dadanya. Bahkan dia memohon kepada Allah di sepanjang kehidupannya agar Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan tambahan hidayah, memberikan penguatan terhadap hidayah, memberikan tambahan hidayah terhadap dirinya agar senantiasa dengan hidayah itu dia terhubung dengan peribadatan-peribadatan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang hamba yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan semakin mengenal Allah. Dan semakin dia mengenal Allah, dia akan semakin ingin dekat dengan Allah. Ketika seorang ingin dekat dengan Allah, dia akan semakin taat lagi dalam beribadah dan semakin jauh dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Nah, berikutnya, seorang hamba Allah yang tekun beribadah, dia akan semakin mengenal Allah dan sekaligus mengenal hamba-hamba Allah yang soleh. Semakin mengenal
hamba-hamba Allah yang dirahmatinya, yang diberikan kenikmatan, sehingga dia semakin berupaya lagi untuk menjadi bagian dari barisan hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Nanti akan dilanjutkan dalam episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.